Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Muhammad Raihan, NRP 142. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Analysis Continuous Use Intention pengguna emoji ZDMI menggunakan metode Expectation Confirmation Model. Adapun outline dari PPT kali ini yaitu 1 pendahuluan, 2 dasar teori, 3 metodologi. Langsung saja ke pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat subbab-subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga relevansi. Jadi latar belakang yaitu perkembangan teknologi semakin pesat setiap tahunnya, tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Kemudian pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 ini menyebabkan aktivitas pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan karena diberlakukannya social distancing atau jaga jarak. Nah, hal ini mendorong percepatan pada penerapan teknologi di sektor pendidikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan Massive Open Online Course atau MOC untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran. Nah, MOC memungkinkan pembelajaran dilakukan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Pada pandemi ini, banyak MOC yang baru berdiri atau beroperasi. Salah satunya adalah Zedemi. Pada tulisannya, Dawalsah itu menyebutkan bahwa pada tahun Januari sampai bulan Maret 2020 kemarin, itu lebih banyak orang yang mengakses MOC dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai MOC yang baru berdiri, maka perlu dilakukan uji penerimaan dan juga menganalisis faktor continuous use intention atau niat kelanjutan dari pengguna. CUI itu adalah niat kelanjutan pengguna dalam menggunakan suatu sistem informasi. Niat kelanjutan pengguna dapat berguna untuk mengetahui kekurangan dan apa saja yang harus ditingkatkan oleh pihak MOC. Nah, metode Expectation Confirmation Model dapat memprediksi niat kelanjutan pengguna dari penggunaan suatu sistem informasi. Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini yaitu apakah variabel perceived usefulness berpengaruh langsung terhadap CUI dari pengguna ZDMI. Kemudian apakah variabel confirmation berpengaruh langsung terhadap CUI dari pengguna ZDMI. Kemudian apakah variabel satisfaction dan juga habit serta enjoyment itu berpengaruh langsung terhadap CUI dari pengguna ZDMI. Batasan masalah pada tugas hari ini yaitu variabel yang menjadi parameter konstanta atau parameter utama adalah perceived usefulness, confirmation, satisfaction, habit, dan juga enjoyment. Pengguna yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengguna aktif ZDMI yang berstatus sebagai mahasiswa sistem informasi. Kemudian jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak minimal 183 responden. Survei nanti dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online melalui Google Forms. Kemudian tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel parameter konstanta tadi terhadap CUI dari pengguna ZDMI. Manfaat penelitian untuk pemangku kepentingan objek penelitian adalah yang pertama mendapatkan pengetahuan tentang variabel apa saja yang mempengaruhi niat kelanjutan pengguna ZDMI. Kemudian yang kedua mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana niat kelanjutan pengguna ZDMI. Yang ketiga mendapatkan pengetahuan tentang apa yang harus ditingkatkan untuk keberlangsungan jangka panjang. Untuk bidang akademik, manfaatnya yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan tentang variabel apa saja yang mempengaruhi niat kelanjutan pengguna MOC khususnya ZDMI. Kedua, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang niat kelanjutan pengguna terhadap MOC yang baru saja didirikan. Relevansi tugas akhir ini itu sesuai dengan bidang keilmuan yang ada pada Laboratorium Manajemen Sistem Informasi atau MSI, yaitu tentang monitoring dan juga evaluasi TI. Nah, monitoring dan evaluasi TI ini maksud di sini adalah pengukuran kinerja dari teknologi informasi tersebut. Kemudian masuk ke bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka terdapat penelitian sebelumnya dan juga dasar teori. Ini untuk penelitian sebelumnya. Yang pertama itu dengan judul Modeling Continuous Intention of Citizens
in Government Facebook Page, a Complementary Policy Approach. Nah, ini ditulis oleh Valley dan juga Barotto di tahun 2017. Penelitian ini menerapkan metode ECM untuk mengetahui niat berkelanjutan dari warga Malaysia dalam mengakses halaman Facebook pemerintah di Malaysia. Kemudian dari penelitian ini ditemukan bahwa CUI dan satisfaction halaman Facebook pemerintah bergantung pada information quality atau kualitas informasi yang disuguhkan. Kemudian korelasinya dengan tugas akhir ini, yaitu penelitian pada paper ini mencari tahu tentang CUI menggunakan metode ECM yang akan digunakan pada tugas akhir ini. Kemudian yang kedua, itu dengan judul Factors Influencing Continuous Intention to Use Social Network Sites, The Facebook Case. Penulisnya yaitu Samar Mauwaket, ditulis pada tahun 2015. Nah, penelitian ini juga menerapkan metode ECM, tapi metode ECM-nya ditambahkan dengan variable habit, enjoyment, dan subjective norms untuk mengetahui CUI dari pengguna Facebook pada kalangan mahasiswa di Uni Emirat Arab. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perceived usefulness, satisfaction, habit, enjoyment, dan subjective norms berpengaruh positif terhadap CUI dari pengguna. Penelitian ini mencari korelasi dengan tugas akhirnya, itu penelitian ini mencari tahu tentang CUI menggunakan metode ECM dan menjelaskan tentang variable habit dan enjoyment yang akan digunakan juga pada tugas akhir ini. Kemudian ada CUI atau Continuous Use Intention. CUI sendiri adalah niat kelanjutan pengguna dari perilaku penerimaan. CUI ini muncul setelah pengguna memutuskan bahwa aplikasi atau sistem yang dia pakai berguna untuk dirinya. Kemudian ada ECM atau Expectation Confirmation Model. Nah, ECM ini merupakan adaptasi teori dari Expectation Disconfirmation Theory atau EDT. Teori ini dikembangkan oleh Oliver tahun 1980. Nah, ECM sendiri berguna untuk mencoba memprediksi dan menjelaskan penggunaan yang berkelanjutan dari suatu sistem informasi dengan menyatakan bahwa perceived usefulness dan confirmation adalah dua faktor penentu utama niat keberlanjutan. Nah, ini model ECM dapat dilihat di sini perceived usefulness, confirmation itu berpengaruh langsung terhadap satisfaction. Yang kemudian satisfaction berpengaruh langsung terhadap CUI dari pengguna. Kemudian ada perceived usefulness. Perceived usefulness sendiri adalah persepsi pengguna pada manfaat yang diharapkan dari menggunakan suatu sistem informasi. Jadi pengguna akan merasa bahwa sistem informasi itu bermanfaat bagi dirinya. Kemudian confirmation. Confirmation adalah sejauh mana pengalaman penggunaan sistem informasi yang sebenarnya dapat mengonfirmasi harapan awal pengguna. Jadi pengguna sebelum menggunakan suatu sistem informasi, dia akan ada harapan tersendiri. Nah, ketika harapan itu terpenuhi, maka hal itu mengarah kepada satisfaction dari pengguna tersebut. Jika tidak, maka sebaliknya, yaitu dissatisfaction akan muncul pada pengguna tersebut karena gagal memenuhi ekspektasi yang diharapkan dari pengguna tersebut. Kemudian ada satisfaction, yaitu tadi adalah evaluasi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan suatu sistem informasi. Satisfaction ini dipengaruhi oleh variable confirmation dan juga perceived usefulness. Nah, mayoritas MOC itu tidak dikenakan biaya atau gratis untuk mengaksesnya. Karena itu, satisfaction menjadi hal penting dalam mempertahankan pengguna. Kemudian ada variable habit dan juga enjoyment. Habit di sini berarti kebiasaan. Ketika seorang individu mengulangi suatu tindakan dan dia merasa puas dengan hasilnya, maka tindakan tersebut menjadi kebiasaan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketika penggunaan suatu sistem informasi menjadi rutinitas, habit dapat meningkatkan niat perilaku untuk terus menggunakannya. Kemudian enjoyment. Enjoyment ini adalah motivasi intrinsik yang menggambarkan bagaimana seseorang memandang sesuatu yang menyenangkan terlepas dari konsekuensi yang diantisipasi. Enjoyment memiliki nilai hedonis, di mana ini akan mempengaruhi sikap pengguna dan niat untuk menggunakan suatu sistem informasi yang berorientasi pada faktor kesenangan. Kemudian ada Zedemi. Zedemi ini adalah platform pembelajaran yang baru saja didirikan pada pandemi ini. Nah, Zedemi memungkinkan pengguna untuk mengakses pembelajaran, berdiskusi dengan pengguna lainnya, dan juga membagikan konten. Zedemi ini memberikan fasilitas kepada guru ataupun pelaku utama pembelajaran
untuk membuka kursus serta dapat merancang struktur pembelajaran. Pengguna dapat berperan aktif di dalam kursus karena dapat membuat konten sendiri pada fitur forum dan juga artikel. Kemudian ada Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, SEM ini merupakan salah satu teknik statistika multivariat yang di dalamnya meliputi kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi. SEM ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel-variabel yang ada di dalam model. SEM ini menjadi teknik analisis yang kuat karena mempertimbangkan variabel-variabel bebas, kesalahan pengukuran, dan variabel bebas laten. SEM ini mempunyai kelebihan, yaitu dapat menganalisis data yang rumit dan juga memungkinkan peneliti untuk membuat asumsi yang lebih fleksibel. Pada SEM ini nanti akan dilakukan uji ketepatan model, yaitu dengan mengukur nilai-nilai dari indeks yang biasa dilakukan pada metode SEM. Indeks-indeks tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut, yaitu ada chi-square. Chi-square ini nanti nilainya diharapkan kecil, kemudian ada probabilitas, diharapkan lebih dari atau sama dengan 0,05, kemudian ada GFI itu Goodness of Fit Index, diharapkan lebih dari atau sama dengan 0,9, kemudian ada RMSEA itu Root Mean Square Error of Approximation, diharapkan nilainya lebih kecil atau sama dengan 0,08. AGFI itu Adjusted Goodness of Fit Index, diharapkan nilainya lebih dari 0,9. Kemudian ada C-min per DF, ini biasa disebut chi-square relatif, karena C-min per DF ini adalah chi-square yang dibagi dengan DF atau degree of freedom-nya. Nah, nilai ini nanti diharapkan lebih kecil atau sama dengan 2. Kemudian ada TLI, yaitu Tucker-Lewis Index, nilainya diharapkan lebih dari 0,9. Kemudian ada Comparative Fit Index, nilainya sama diharapkan lebih dari 0,9. Kemudian kita masuk ke bab 3 metodologi. Ini adalah diagram metodologi yang akan dilakukan pada tugas akhir ini. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, telah dilakukan pada bab 1 tadi. Kemudian metode pengumpulan data itu ada studi literatur dan juga survei. Kemudian metode analisis datanya itu tadi menggunakan SEM. Kemudian nanti akan dilakukan uji hipotesis. Nah, dari hasil uji hipotesis tadi akan digunakan sebagai bahan hasil dan pembahasan. Kemudian lanjut ke kesimpulan dan saran. Nah, identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap masalah apa yang ingin diangkat. Masalah yang ingin diangkat adalah bagaimana dari kelanjutan pengguna Zedemi dan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian studi literatur. Pada tahap ini, peneliti mencari sumber untuk mendukung penelitian. Studi literatur digunakan sebagai sumber informasi dan juga sebagai referensi untuk mengetahui hasil dan metode referensi yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Saya membaca referensi-referensi berupa artikel, jurnal, dan skripsi yang mencari tahu tentang CUI dari suatu sistem informasi menggunakan metode ECM. Saya juga membaca referensi mengenai SEM berupa jurnal, artikel, dan juga video. Kemudian ada penentuan jumlah sampel responden yang akan digunakan pada tugas akhir ini. Penentuan jumlah sampel responden ini dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan toleransi kesalahan sebesar 5%. Nah, jumlah populasi pengguna Zedemi itu adalah 337. Kemudian, setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Slovin, itu didapat jumlah sampel minimal yang harus terpenuhi adalah sebanyak 183 responden. Artinya nanti ketika survei dilakukan, maka minimal responden yang harus dicapai adalah 183. Pengambilan sampel responden akan dilakukan menggunakan simple random sampling. Adapun model penelitian yang akan dipakai pada tugas akhir ini, yaitu model ECM yang dibuat oleh Bata CRJ tadi, kemudian ditambahkan oleh variable habit dan juga enjoyment. Variable habit dan enjoyment ditambahkan karena dirasa mempengaruhi atau ingin diuji apakah variabel tersebut mempengaruhi CUI dari pengguna atau tidak. Kemudian yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model penelitian benar-benar berhubungan atau tidak. Uji hipotesis ini nanti akan dilakukan juga menggunakan SEM dengan melihat nilai-nilai yang dihasilkan pada prosesnya.
Hasil uji hipotesis ini kemudian akan menjadi input pada bagian hasil dan pembahasan. Adapun hipotesis-hipotesis yang nanti akan diuji, yaitu nomor 1, variable confirmation berpengaruh secara signifikan terhadap variable perceived usefulness. Yang kedua, variable confirmation berpengaruh secara signifikan terhadap variable satisfaction. Kemudian yang ketiga, variable perceived usefulness berpengaruh secara signifikan terhadap variable satisfaction. Yang keempat, variable perceived usefulness berpengaruh secara signifikan terhadap variable continuous use intention. Yang kelima, variable satisfaction berpengaruh secara signifikan terhadap variable continuous use intention. Yang keenam, variable enjoyment berpengaruh secara signifikan terhadap variable continuous use intention. Dan yang terakhir, variable habit berpengaruh secara signifikan terhadap variable continuous use intention. Kemudian adapun output dari tugas hari ini yang diharapkan yaitu adalah buku laporan tugas akhir dan juga hasil dari hipotesis-hipotesis yang nanti akan dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.